warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kurikulum 2013 adalah kurikulum nasional, yang mana kurikulum ini mulai diterapkan sejak tahun 2013 di Indonesia. Kurikulum ini dirancang untuk yang pertama, mengembangkan kompetensi siswa secara holistik, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap. Yang kedua, menerapkan pembelajaran tematik integratif di sekolah dasar. Sedangkan kurikulum merdeka ialah kurikulum yang mana mulai dikembangkan atau dikenalkan pada tahun 2022 secara bertahap sebagai kurikulum nasional. Intinya adalah kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan dan otonomi lebih kepada siswa, sekolah, bahkan guru. Dari kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka ini, tentu mereka itu mempunyai karakter. Pertama, kita akan membahas karakter yang ada di kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini saya ambil sebanyak 2 karakter. Yang pertama, fokus dengan KD. Yang kedua, penilaian dari kurikulum 2013 ini, dia ini lebih otentik, yang mana menerapkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan karakter yang ditanamkan di kurikulum merdeka, yaitu saya ambil sebanyak 2 juga. Yang pertama, karakter menanamkan P5. Yang kedua, fleksibilitas tinggi, proyek pembelajaran berbasis P5. Nah, dari kurikulum K13 dan kurikulum merdeka tentu terdapat perbandingan konsep dan tujuan, baik itu dari aspek peran guru, penilaian, materi, bahkan waktu. Di sini kita akan membandingkan dari 2 kurikulum tersebut. Baik, kita bahas ke kurikulum 2013, yang mana dari aspek peran guru di kurikulum 2013 ini, guru sebagai penyampaian konten dan penilaian. Kedua, dari penilaian di kurikulum 2013, yaitu penilaiannya itu lebih otentik, terpadu kepada KD. Yang ketiga, yaitu dari aspek materi dan waktu. Kurikulum K13 ini lebih padat dan sifatnya standar. Kan di kurikulum merdeka itu, yang pertama, aspek dari guru. Guru itu berperan sebagai fasilitator dan desain pembelajaran. Yang kedua, dari sistem penilaian. Penilaian yang ada di kurikulum merdeka ini, dia ini lebih formatif, yang mana berkelanjutan, bervariasi, dan mengembangkan. Yang ketiga, dari materi ataupun penilaian, materi dia ini lebih fleksibel dan esensial. Adapun pelaksanaan kurikulum K13 di sekolah, yang pertama, yang mana standar kurikulum ini diatur oleh pemerintah pusat. Yang kedua, perangkat ajar itu lengkap namun baku. Yang ketiga, guru itu lebih cenderung mengikuti langkah proses pembelajaran yang terstruktur. Sedangkan pelaksanaan kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, sekolah ataupun guru itu dia ini mempunyai otonomi besar. Yang kedua, dia ini mengandung proyek P5, yaitu siswa terlibat dalam pembelajaran yang berbasis nyata. Yang ketiga, penilaian ini lebih diarahkan ke proses pembelajaran, bukan sekedar penilaian akhir. Teman-teman penasaran nggak? Apa saja sih yang ditanamkan pada setiap kurikulum? Kita akan bahas dari kurikulum K13. Kurikulum K13 ini, dia ini menanamkan yang pertama, menanamkan konsep akademik. Yang kedua, kurikulum K13 ini, dia ini menanamkan sifat karakter nasional seperti sikap jujur, disiplin, serta sikap tanggung jawab. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi. Yang keempat, yaitu pembelajaran sistematis dan terstruktur. Nah, sedangkan di kurikulum merdeka, dia ini menanamkan yang pertama, kemandirian belajar peserta didik. Yang kedua, keaktifan dan kemampuan menyelesaikan masalah yang berbasis nyata.
Yang ketiga, tanggung jawab sosial dan profil pelajar Pancasila. Di sini tentu terdapat perubahan yang terjadi dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, perubahan itu bisa berdasarkan filosofi dan struktur, perubahan berdasarkan pembelajaran, dan berdasarkan penilaian. Dari perubahan filosofi dan struktur yang pertama, dari pendekatan satu arah guru ke fasilitas siswa aktif, bahan dari pembelajaran. Yang pertama, pengurangan materi padat yang terlalu banyak ke fokus materi. Dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, tentu saja kedua kurikulum ini mempunyai kelebihan serta kekurangan. Baik, di sini kita akan membahas tentang kurikulum 2013 terlebih dahulu. Adapun kelebihan dari kurikulum 2013 yang saya ambil sebanyak 2. Yang pertama, standar pembelajarannya itu jelas dan bisa diukur. Yang kedua, fokus pada kompetensi dasar dan akademik. Nah, di sini ada pun kekurangan dari kurikulum 2013 yang saya ambil itu sebanyak 2. Yang mana kekurangan yang pertama yaitu cenderung kaku dan beban administratif berat bagi guru. Yang kedua, kadang sulit diadaptasi untuk kebutuhan lokal. Di sini kita akan melanjutkan kelebihan dari kurikulum Merdeka. Adapun kelebihan dari kurikulum Merdeka saya ambil sebanyak 2. Yang mana yang pertama, kelebihan dari kurikulum Merdeka yang mana dia itu lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman dan kompetensi siswa. Yang kedua, dia ini mendukung kemampuan diri, kreativitas, kerjasama, karakter, yang mana dia ini mengandung karakter. Yang kedua, mendorong kreativitas, kerjasama, dan karakter program pelajar Pancasila. Dari kurikulum Merdeka ini, tentunya kurikulum ini mempunyai tantangan, yang mana tantangan ini saya ambil sebanyak 2 juga. Yang pertama, tantangan yang dihadapi oleh kurikulum Merdeka itu yaitu ketidaksiapan guru dan sekolah dalam melaksanakan tingkat otonomi tinggi. Dan yang kedua, kualitas belajar antar sekolah. Nah, teman-teman, ada pun kesimpulan dari talaah kurikulum yang saya bahas ini. Kurikulum K13 adalah kurikulum yang mana dia ini membangun fondasi standar yang kuat namun lebih rigid. Nah, sedangkan kurikulum Merdeka ini dia ini menyalurkan fleksibilitas dan relevansi. Sekian talaah kurikulum dari saya. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.